Kalau kemudian beberapa saat yang lalu Presiden sudah melonceng, sekarang ngapain kan gitu? Ya. Artinya sekarang ngapain itu Koperasi Desa Merah Putih sekarang ngapain? Apa sih yang dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian, melalui Pemprov, melalui Pemkab dan sebagainya, melatih dan menyiapkan sumber daya manusia pengawalnya. SDM-nya. Oke, itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting, Mas. Itu paling penting. Agar apa? Agar nanti, karena itu tadi, ini mengelola uang besar, ini mengelola cita-cita besar, ini mengelola program nasional yang besar, biar benar-benar bisa berjalan sesuai dengan targetnya. Misalnya kan nanti di Koperasi Desa Merah Putih ini salah satunya ada gerai pertanian. Gerai pertanian ini apa? Ya dia jual obat-obatan pertanian. Kebutuhan ya, kebutuhan petani ya. Termasuk yang paling penting adalah titik saluran distribusi pupuk bersubsidi. Jawaban terhadap kelangkaan, kesusahan, susahnya pupuk yang selama ini selalu menjadi momok masyarakat yang ini hanya selesai ya di janji-janji kampanye. Iya. Hanya selesai di ruang-ruang debat calon-calon presiden dan sebagainya. Hari ini Pak Prabowo beraksi nyata. Haji Husni Mubarok, SH, MM, MH. Lahir di Malang pada tanggal 8 Desember 1983, Husni Mubarok adalah sosok pemimpin muda yang tumbuh dari akar pendidikan dan perjuangan. Perjalanan akademiknya dimulai dari MI.NU Rejoyoso Kepanjen, berlanjut ke SLTP Negeri 4 Kepanjen, dan SMU Negeri Kepanjen. Ia kemudian menempuh pendidikan tinggi di Universitas Merdeka Pasuruan, meraih gelar sarjana hukum. Tak berhenti di sana, semangat belajarnya membawanya menimba ilmu di Universitas Profesor Dr. Mustopo, Jakarta untuk meraih gelar Magister Manajemen, serta gelar Magister Hukum dari Universitas Bung Karno, Jakarta. Dengan tekad yang kuat dan komitmen terhadap pengabdian, Husni Mubarok telah menapaki berbagai peran strategis dalam dunia organisasi dan politik. Sejak tahun 2008, ia aktif di pimpinan pusat IP Ansor, dan pada tahun 2012 hingga sekarang menjabat sebagai Kepala Departemen. Di tahun yang sama, ia juga dipercaya sebagai Ketua DPP Partai Gerindra, sebuah amanah yang terus ia emban hingga kini. Tahun 2014 hingga 2019, ia menjabat sebagai Kepala Asisten Kerjasama Satkornas Banser. Kemudian pada 2015, ia didapuk sebagai tenaga ahli Komisi 4 DPR RI, sembari terus aktif sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang. Dan kini, amanah rakyat Jawa Timur kembali ia emban. Untuk periode 2024 hingga 2029, Haji Husni Mubarok menjabat sebagai pimpinan Komisi B DPRD Jawa Timur, membawa suara masyarakat menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pembaca Harian Surya dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Iksan Fauzi, jurnalis Harian Surya Tribun Jatim Network. Di sebelah saya ada Bapak Haji Husni Mubarok, SHMM, MH. Dalam program Gebrakan Wakil Rakyat Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Ya. Selamat sore, Pak Husni. Selamat sore, Mas Iksan. Selamat sore, para Tribuners. Terima kasih semuanya atas kehadiran Mas Husni bersama kami. Ya. Kita akan membahas program Koperasi Merah Putih dari solidaritas menuju kekuatan ekonomi nasional. Jadi luar biasa ini, Pak. Luar biasa. Programnya Pak Prabowo ini kan. Alhamdulillah, membangun kekuatan dari desa ya. Ya. Sekadar kita ketahui, pemirsa, bahwa pada tanggal 21 Juli 2025 kemarin, Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, telah melonsing Koperasi Merah Putih, di mana harapannya keberadaan Koperasi Merah Putih ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat desa, ya kan, menjadi kekuatan ekonomi, kemandirian ekonomi dari desa, sehingga masyarakat desa mampu mandiri berdaya. Seperti itu, Pak ya. Betul. Dengan semangat gotong royong. Dengan semangat gotong royong. Ya, yang paling penting. begitulah yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya. Seperti kita ketahui juga bahwa ada sekitar 80.000
koperasi merah putih di tingkat desa maupun kelurahan yang sudah terbentuk. Ya. Di Jawa Timur ada sekitar 8 ribuan juga ya, Betul. yang sudah berbadan hukum. Betul. Nah, tentunya ini akan menjadi tonggak baru bagi masyarakat kita. Ya. Masyarakat desa yang nantinya diharapkan mampu mandiri secara ekonomi. Ya. Namun tentunya koperasi merah putih nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Untuk awalan ini kan butuh sentuhan, bantuan dari pihak-pihak yang lain kan. Ya, benar. Baik, Mas Husni Mubarok, Yes, Mas Iksan. apa pandangan Mas Husni ini terkait dengan konsep koperasi merah putih yang Ya. telah di-launching oleh Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto? Ya. Bagaimana hal relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat kita hari ini? Ya. Jadi begini, kita berangkat dari semangat kebijakan terkait dengan pembentukan koperasi desa kelurahan merah putih ini. Ya, Jadi dalam visi untuk mewujudkan ketahanan nasional, di mana salah satunya adalah berbasis kemandirian ekonomi, selain ketahanan pangan, selain kemudian penyiapan sumber daya manusia yang unggulan dan sebagainya, maka kemudian Presiden Prabowo mencanangkan pondasi ekonomi, di mana ini menjadi salah satu instrumen soko guru perekonomian kita. Betul. Melalui koperasi desa dan kelurahan merah putih ini. Di mana koperasi desa kelurahan merah putih ini memang diharapkan bisa menjadi daya dobrak untuk melahirkan kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi di mana kemudian sesuai dengan cita Presiden Prabowo membangun dari bawah, membangun dari desa untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memeratakan kesejahteraan. Nah, salah satu instrumennya koperasi ini. Maka kemudian diinisiasilah koperasi desa merah putih yang dalam launching kemarin ada sekitar 81.000 lebih koperasi di launching, sehingga diharapkan koperasi desa merah putih ini menjadi pengungkit kebangkitan ekonomi desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi tadi itu. Ya, saya melihat semangat dari Presiden Prabowo yang kemudian menindaklanjuti dengan terbitnya Inpres yang mengikat seluruh lembaga-lembaga terkait untuk bahu-membahu bersama-sama mewujudkan terbentuknya koperasi desa merah putih ini. Kalau kita melihat memang ini kan luar biasa. Bahkan beberapa saat yang lalu saya bertemu dengan Menteri Koperasi, Pak Ferry Juliantono. Nah, di situ beliau menyampaikan, Mas, ini mungkin rekor dunia. Kita bisa menyelenggarakan pembentukan koperasi dalam waktu singkat 81 lebih koperasi. Nah, semangat ini memang diharapkan bisa segera itu tadi, karena kan konsepnya kita mau memeratakan. Agar segera rata, ya memang harus segera terbentuk. Pemerataan ekonomi ya maksudnya? Pemerataan ekonomi. Oke. Pemerataan ekonomi yang kita kemudian sepakat bahwa salah satu instrumennya adalah koperasi. Koperasi. Kenapa sih kok koperasi? Itu kan kemudian yang menjadi pertanyaan. Kenapa kok koperasi? Begini, kita punya para pendahulu, founding fathers ini kan meletakkan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Dan di koperasi inilah tercermin nilai-nilai Pancasila. Mewujudkan keadilan sosial, ya di koperasi ini. Kenapa? Karena kan konsepsi koperasi ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Untuk kita. Nah, kebersamaan inilah, kolektivitas inilah yang kemudian diharapkan menjadi bagian dari instrumen kebangkitan ekonomi. Melalui apa ya? Melalui koperasi. Sehingga masyarakat di desa, sehingga cita-cita Pak Prabowo membangun ekonomi dari desa itu nyata dan bisa diukur gitu. Tidak kemudian hanya menggelontorkan anggaran ke desa tanpa ngerti pola, tanpa tahu ini penggunanya seperti apa. Mungkin yang sudah-sudah
itu sudah terjadi. Tapi dengan koperasi ini kan akan lebih tertata. Konsepsi ekonominya seperti apa, manfaatnya seperti apa, siapa yang terlibat, nanti bagaimana kemudian koperasi-koperasi ini menjadi ekosistem, baik itu usaha, baik itu pariwisata atau potensi apapun yang berdampak terhadap perekonomian sehingga bisa membangkitkan kemandirian ekonomi desa. Oke. Itu. Menurut Mas Husni, kita sudah punya modal nggak sih? Masyarakat kita yang modal sosial ya tentunya, solidaritas sosial. Karena saya melihat bahwa Koperasi Merah Putih butuh gotong royong. Apakah masyarakat kita sudah memiliki itu? Kita punya modal dasar itu. Kita dididik dengan nilai-nilai yang kalau kita sama-sama ingat, Bung Karno menyampaikan bahwa inti dari Pancasila itu adalah gotong royong. Gotong royong ya. Dan dengan itu kemudian para pendahulu kita selalu menanamkan nilai itu. Gotong royong dalam segala hal. Nah, kita kemudian punya modal dasar itu. Modal dasar di mana gotong royong ini sudah menjadi bagian dari ciri khas masyarakat kita, khususnya di desa. Ya kita bisa melihat dari kalau ada yang punya gawe, ini saling membantu, ada yang betulin rumah, sayan apa dan sebagainya namanya itu. Nah, modal dasar itu sebenarnya yang sudah bisa menjadi identitas bagaimana Koperasi Desa Merah Putih ini bisa terselenggara dengan baik. Tinggal masalahnya adalah bagaimana membangun kesadaran dan menjelaskan tentang koperasi ini. Itu PR-nya. PR-nya di situ ya? PR-nya itu Mas Isan. Agar kemudian semuanya masyarakat ini ngerti bahwa tujuan koperasi itu apa sih gitu. Kenapa kok saya harus menjadi anggota koperasi? Kenapa kok koperasi desa di tempat saya harus berhasil? Kenapa kok kemudian pemerintah itu sedemikian concern untuk menggarap wilayah ini? Gitu. Jadi diharapkan juga masyarakat itu sefrekuensi, ya kan? Sefrekuensi untuk membangun koperasi ini, ya kan? Tadi kan Mas Husni bilang bahwa koperasi adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Gitu. Dan modal kita udah punya masyarakat kita. Dan modal kita sudah punya. Kemudian kalau kita lihat dari skema Koperasi Desa Merah Putih ini sendiri, pemerintah juga tidak hanya sekedar membentuk. Jadi semua lembaga-lembaga terkait melalui Inpres itu diinstruksikan oleh Presiden untuk terlibat. Itu yang pertama. Artinya apa? Artinya begini, ini kemudian tidak hanya menjadi gawenya Kementerian Koperasi, tapi di dalam Koperasi Desa Merah Putih yang nantinya di situ akan terselenggara kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang menghadirkan manfaat untuk masyarakat. Misalnya ada gerai obat, ada klinik desa, kemudian ada toko pertanian, kemudian ada toko serba ada dan sebagainya. Ini kemudian melibatkan stakeholder atau lembaga-lembaga yang lain. Misalnya begini, nanti di Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi saluran distribusi LPG bersubsidi. Nah, pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo juga menginstruksikan kepada BUMN terkait untuk terlibat. Jadi ada intervensi sebenarnya, intervensi nyata untuk membangun intervensi nyata. Kenapa harus diintervensi? Agar manfaat segera hadir di masyarakat. Agar kemudian program ini tidak hanya kemudian di launching, ya sudah dilempar saja, enggak gitu. Ini benar-benar serius. Melalui Inpresnya itu, Presiden kemudian menginstruksikan semua lembaga. Mendagri misalnya diinstruksikan dengan jajaran pemerintahan sampai tingkat desa untuk terlibat aktif. Termasuk di kementerian-kementerian yang lain. Kementerian misalnya BUMN pupuk, BUMN apa yang terkait itu semuanya terlibat di situ. Di obat-obatan ada kimia farma dan sebagainya. Nah, diharapkan apa? Diharapkan kemudian terjadi percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini agar apa? Agar segera berjalan. Kenapa? Manfaat segera. Manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Betul, perekonomian segera berjalan. Yang terakhir kan sesuai dengan skema, nanti kan di Koperasi Desa Merah Putih ini termasuk ada dukungan pembiayaan. Yang diselenggarakan melalui bank-bank himbara. Itu sangat penting itu sangat penting. Kalau kita dengarkan bersama-sama kan itu nilainya antara 3 sampai 5 miliar. Mas Iksan, saya bisa bercerita begini. Saya membayangkan
Kalau kemudian ada 3 sampai 5 miliar, Ya. uang ini diputar di setiap desa. Ini kemudian jadi ekosistem usaha, kemudian memunculkan potensi-potensi ekonomi. Ya. Jadi kemandirian ekonomi, kita bisa bayangkan bagaimana kekuatan fundamental perekonomian kita yang nyata. Ya, betul. Kita kan sering menganalisa, kita sering mendengarkan berita, kita kemudian meyakini itu bahwa ya uang kita ini berputar di ibu kota semua. Di Jakarta Ya faktanya memang demikian, 70% uang 70%. beredar di ibu kota. Ini Pak Prabowo mengambil langkah strategis bahwa pemerataan kesejahteraan, membangun kesejahteraan dari desa, mengentaskan kemiskinan dengan polanya dibalik. Termasuk mengurangi masyarakat desa pergi ke kota. Biar masyarakat desa, sarjana desa Membangun desanya itu. Iya. Luar biasa sebenarnya. Duit yang dulunya hanya muter-muter di Jakarta, yang hanya dikuasai oleh itu saja, enggak, di Pak Prabowo semua harus menikmati. Sekarang harapannya bisa memutar di desa itu. Desa, diputar di desa. Dan ini juga harus menjadi catatan, Mas. Ya. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini memang semangatnya kan untuk produksi. Ya, ya. Karena kan gini. Masyarakat kita ini mungkin karena sudah terlalu lama melihat pola koperasi itu ya simpan pinjam. Ya, gitu. betul. Apakah simpan pinjam kemudian ada? Ya ada. Cuma cita-cita dan semangat koperasi Desa Merah Putih ini adalah produksi. Bagaimana kemudian dengan dukungan permodalan itu nanti bisa melahirkan unit-unit usaha baru, bisa menciptakan entrepreneur baru, bisa memberdayakan UMKM, sehingga kemudian berputarnya ekonomi ini otomatis kan akan diikuti oleh peningkatan daya beli. Kalau daya beli masyarakat sudah naik, lah sudah PDB kita naik, indikasi perekonomian kita bagus, fundamental bagus. Jadi kalau ngomong Indonesia ini kemudian makmur, kemudian sejahtera, ya ini nyata. Ya. Makanya Koperasi Desa Merah Putih ini saya kira luar biasa. Satu, kita sudah punya semangat gotong royong, semangat modal utama. Modal utamanya. Kedua, saya kira hari ini pemerintahan Presiden Prabowo ini benar-benar hadir secara nyata dengan kebijakan pro rakyatnya dan aksi nyatanya jelas gitu. Ya kita kan hari ini kita nggak bisa sembunyi-sembunyi, Mas. Hari ini kita nggak bisa jari ini, ya kan? Informasi sedemikian terbukanya. Ya hari ini sore ini misalnya Tribun Group dengan segala infrastrukturnya membangun kesadaran kolektif dengan mengadakan podcast semacam ini dan sebagainya. Ini kan kemudian memupus gap-gap informasi antara masyarakat, antara bangsa ini dimanapun berada dia akan memperoleh informasi yang sama. Sehingga kalaupun memang nyata apa yang menjadi program dan kebijakan dari Presiden Prabowo ini memang nyata bisa dilihat dan dirasakan bersama. Itu yang kita harapkan nanti dengan Koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar bisa segera running dalam artian ya memang potensi-potensi atau kegiatan-kegiatan ekonomi ini bisa segera terselenggara. Jadi pengelola koperasi ini sudah bisa Mas ya, sudah bisa pinjam modal ke bank-bank himbara yang sudah ditunjuk ya? Ya, jadi kan begini. Yang pertama, Presiden sudah menyampaikan dalam beberapa pidatonya. Kemudian kita bersama-sama kemarin mendengarkan Menteri Keuangan juga sudah menindaklanjuti itu, bahwa akan mengambil cadangan duit yang selama ini hanya ditaruh dan mengendap untuk disalurkan ke himbara-himbara agar uang ini bisa diputer kan gitu. Segera diputer ya. Segera diputer. Ada 200 triliun ya. 200 triliun. 200 triliun segera diputar. Ini kan dampaknya salah satunya adalah untuk yang Koperasi Desa Merah Putih itu. Nah, maka kemudian begini Mas. Kalau kemudian beberapa saat yang lalu Presiden sudah melonceng, sekarang ngapain kan gitu. Artinya sekarang ngapain itu Koperasi Desa Merah Putih sekarang ngapain? Apa sih yang dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian, melalui Pemprov, melalui Pemkab dan sebagainya, melatih dan menyiapkan sumber daya manusia pengawalnya. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Itu paling penting.
Agar apa? Agar nanti, karena itu tadi, ini mengelola uang besar, ini mengelola cita-cita besar, ini mengelola program nasional yang besar, biar benar-benar bisa berjalan sesuai dengan targetnya. Biar sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi juklak dan juknis operasional dari Koperasi Desa Merah Putih ini. Maka setelah itu baru kemudian koperasi ini bisa mengakses permodalan. Apakah kemudian semudah, kan pasti ada kekhawatiran nih. Iya. Wih, uang sebesar itu tiba-tiba ditaruh, apa nggak bahaya nanti? Apa nanti nggak hilang begitu saja? Apa nggak nanti muspro dan sebagainya? Itulah kemudian perlunya disiapkan sumber daya pengawas. Jadi ada bagian-bagian pemerintah itu yang melatih SDM, kemudian melatih manajemen, melatih administrasi, itu berbagi tugas gitu ya. Berbagi tugas, artinya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten BUMN mendapatkan instruksi untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan itu tadi. Sumber daya manusianya dilatih, kemudian siap mengawai koperasi. Nah, apa kemudian? Ya tentunya itu tadi. Pasti ada kekhawatiran, misalnya itu tadi, ini tenan tah? Duit segitu itu, uang segitu itu ditaruh di desa, bermanfaat apa dan sebagainya. Nah, itu tadi, sumber daya manusianya disiapkan, termasuk kan nanti harapannya adalah, lagi-lagi kan ini kita ngomong produksi ya. Iya, betul. Tercipta ekosistem usaha di koperasi itu dengan apa? Dengan basis potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Kan nggak bisa kemudian antara daerah yang agraris disamakan dengan daerah yang pesisir. Itu nggak gitu. Jadi disesuaikan dengan lokalitas ya. Disesuaikan. Nah, ini mungkin yang juga banyak belum tersampaikan. Jadi seolah-olah koperasi di desa A sama B harus seragam, enggak. Bahwa semangat dan tujuannya sama, iya. Tapi apa kemudian yang akan dilaksanakan sesuai dengan potensinya masing-masing. Oh, kok ada desa wisata. Nah, kemudian kehadiran Koperasi Desa Merah Putih nanti di mana? Oh, di desa wisata itu kemudian akan melahirkan kios. Oh, permodalan bisa didukung. Oh, di desa wisata itu kemudian akan ada potensi transportasi lah melalui Koperasi Desa Merah Putih ini, baik permodalan maupun unit-unit usaha yang nanti akan diselenggarakan itu bisa membackup dan kemudian melahirkan potensi ekonomi. Saya kira kalau Jawa Timur itu potensinya luar biasa ya, Mas. Luar biasa. Pertanian banyak, wisata banyak, benar. Itu kan. Benar. Dan penduduknya juga nomor 2 di penduduknya besar. Setelah Jawa Barat. Betul. Kan. Nah, ada potensi sendiri nih. Potensi satu begini, kalau kita ngomong Koperasi Desa Merah Putih ini, salah satu semangat utamanya kan adalah untuk ketahanan pangan. Ya. Ketahanan pangan ini kan menjadi garis besar proses ini. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah Jawa Timur ini lumbung pangan terbesar Indonesia. Ini kan berarti sudah potensi, kita ngomong potensi ya. Karena semangat nasional, program nasional ini selalu beririsan dengan ketahanan pangan. Di sisi lain Jawa Timur ini adalah lumbung pangan nasional, maka saya melihat bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini yang akan sangat relevan dan sangat strategis untuk dijalankan di Jawa Timur. Karena itu tadi. Misalnya apa? Misalnya kan nanti di Koperasi Desa Merah Putih ini salah satunya ada gerai pertanian. Gerai pertanian ini apa ya? Dia jual obat-obatan pertanian. Kebutuhan petani ya. Termasuk yang paling penting adalah titik saluran distribusi pupuk bersubsidi. Jawaban terhadap kelangkaan, kesusahan, susahnya pupuk yang selama ini selalu menjadi momok masyarakat yang ini hanya selesai ya di janji-janji kampanye. Hanya selesai di ruang-ruang debat calon-calon presiden dan sebagainya. Hari ini Pak Prabowo beraksi nyata. Pupuk sudah nggak ada yang langka. Mas, saya pimpinan Komisi B, saya bersama dengan teman-teman di Komisi B punya kesempatan untuk keliling Jawa Timur. Kita sudah memonitor pupuk hari ini sudah tidak langka lagi. Kita patut bersyukur ya. Kita patut karena bersyukur. Tidak ada lagi kelangkaan pupuk. Tidak ada lagi kelangkaan pupuk. Nah, ini kan butuh keberanian. Ada tata kelola yang memang harus dibetulkan ya. Karena ini urusan database, ini urusan siapa penerimanya, berapa luas lahanannya. Nah, di Koperasi Desa Merah Putih inilah jawaban dari hal-hal yang belum terselesaikan di urusan pupuk tadi. Artinya apa? Artinya database-nya akan semakin, looping-nya akan semakin tajam karena berbasis desa. Jadi desa
A, luas lahannya berapa, butuh pupuknya berapa, ya sudah ngelok. Sehingga tidak ada permainan lagi. Tidak ada yang nimbun lagi. Tidak ada yang bukan petani tapi nebus pupuk. Ini kan repot, kemudian dijual lagi. Kan masalahnya sebenarnya gitu aja. Gitu. Nah, kembali lagi ke potensi Jawa Timur, itu satu. Kedua, pariwisata. Pariwisata. Pesan tahulah Jawa Timur ya, dari ujung sampai ujung ini potensi pariwisata kita punya semua. Mulai gunung kita punya, laut kita punya, pariwisata buatan kita banyak, kemudian pantai, kemudian banyak lagi, kuliner dan sebagainya. Ini nanti dengan Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu instrumen agar potensi yang besar di Jawa Timur ini dirasakan oleh semua rakyat Jawa Timur. Itu tidak dikuasai oleh segelintir orang. Kalau sebelum-sebelumnya itu tadi, Mas, nggak bisa kita ini semut kemudian disuruh ngadu sama gajah, ya kan? Tadi kita sempat diskusi, Mas nggak bisa. Maka kolektif gotong royong kebersamaan inilah yang kemudian menjadi satu kekuatan yang ini sudah menjadi identitas bangsa kita untuk apa? Untuk menghadirkan kesejahteraan bersama. Karena nggak bisa kita masyarakat ya, saya nggak tahu jenengan ini, jangan-jangan jenengan pengusaha. Kalau kita rakyat ini kan harus mulai dan dihadapkan sama pemilik modal yang sudah settle, yang sudah menguasai semuanya, disuruh tarung sama itu ya nggak bisa. Ada istilah baru, Mas. Apa? Jadi istilahnya itu sekarang semut harus mengepung gajah. Nah, ya kan, koperasi desa ini harus mengepung gajah. Syaratnya semutnya harus bersatu. Betul. Kalau semut satu lawan gajah satu, kita nunggu mukjizat. Kita nunggu mukjizat untuk bisa menang. Ya kan? Mati, Pak, kita, Pak, kalau diadu, Pak. Nah, itulah semangat koperasi yang kemudian diharapkan semut ini bersatu dalam satu kelompok. Masyarakat, rakyat, pegiat UMKM ini bersatu padu dalam koperasi untuk melawan hegemoni pemodal. Optimismenya apa? Optimismenya adalah Presiden ada di cita-cita itu. Oke, mengintervensi langsung. Melalui kebijakannya sepakat dan semadhab dengan konsep itu. Bahwa ya harus dinikmati bersama. Keadilan sosial itu harus terwujud dengan nyata. Gitu. Oke, Mas Husni. Mas Husni ini kan sebagai Wakil Ketua Komisi B ya, DPRD Jawa Timur. Bagaimana DPRD Jatim ini mendorong reformasi koperasi agar tidak hanya sekedar formalitas belaka lah ya. Tapi benar-benar menjadi koperasi yang produktif, berkelanjutan dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa. Ya, tentunya kami di Komisi B sesuai dengan tusi kami melakukan fungsi pengawasan, termasuk juga bersama-sama pemerintah provinsi untuk menyusun anggaran yang memang benar-benar kita arahkan untuk bisa memberikan daya dukung terhadap proses berjalannya optimalisasinya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Di samping itu pengawasan pasti, agar kemudian kita bisa benar-benar memotret situasi di desa-desa itu, agar tidak ada program yang asal-asalan itu tadi. Alah, paling koperasi kayak yang dulu-dulu lagi, itu nggak boleh terjadi. Tapi ini udah gerak ya? Dinas Koperasi Jawa Timur udah gerak? Sudah Jadi ya? Begini, mulai dari awal pembentukan, seperti tadi yang saya sampaikan, karena instruksi Presiden itu mengikat ke semua tingkatan, maka setiap tingkatan, misalnya kami di provinsi, melakukan intervensi itu. Misalnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian mengintervensi dengan melakukan penyiapan dan membantu untuk legalisasi badan hukum. Untuk menyelenggarakan badan hukum itu kan butuh biaya. Nah, itu pemerintah provinsi melakukan intervensi dengan membiayai itu hampir 1.600 se-Jawa Timur. 1.600 Koperasi desa kelurahan ada sekitar 1.600 yang kemudian ini penyusunan pembuatan badan hukumnya. Badan hukumnya ini dibantu oleh Dinas Koperasi, pemerintah provinsi.
Kemudian kabupaten juga demikian. Kabupaten Malang misalnya juga melakukan itu. Melakukan intervensi, melakukan langkah nyata untuk membantu penerbitan SK badan usahanya. Nah, ini kan dari awal memang semua tingkatan pemerintah, semua lembaga-lembaga terkait sesuai dengan instruksi Presiden bahu-membahu bekerja sama untuk kemudian bareng-bareng menyelenggarakan Koperasi Desa Merah Putih tahap awal. Selanjutnya apa? Selanjutnya sesuai dengan rencana setelah di-launching oleh Presiden melaksanakan upgrading peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah, maka apa? Maka di situ pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat pastinya menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Nah, untuk menyelenggarakan pelatihan itu tentunya butuh dukungan anggaran. Lah di proses penyusunan PAPBD kemarin kita juga menekankan itu dalam rapat kerja kita bersama Dinas Koperasi. Kita menekankan untuk dukungan dana, dukungan anggaran terkait untuk penyelenggaraan pelatihan sumber daya koperasi. Saya kira di kabupaten juga demikian. Itu adalah bentuk aksi nyata bagaimana kemudian pemerintah ikut hadir di situ. Apakah selesai di situ? Tidak. Nanti ketika sudah berjalan tentunya pemerintah di setiap tingkatan ini sesuai dengan tusinya. Misalnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, lah dia juga akan bersama-sama dengan koperasi desa ini, misalnya untuk penerbitan sertifikasi halalnya, pendampingan untuk upgrade skill, misalnya di suatu desa di anggota koperasi ini punya potensi untuk pengolahan makanan. Nah, dinas nanti salah satunya akan bertugas melakukan pendampingan, pelatihan, pengawasan. Intinya kita gotong royong bareng-bareng agar kemudian koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa segera terselenggara, berjalan, running, jadi ekosistem yang luar biasa. Sesuai semangatnya, sekali lagi, koperasi ini diharapkan memang bisa membangkitkan produksi, membangkitkan produktivitas, jadi ada produksi yang kemudian dari produksi itu bisa jadi industri. Jadi dari produksi, kemudian packaging, pemasaran, dan sebagainya, nanti akan jadi industri. Saya bisa membayangkan kalau kemudian setiap desa ini ada industri, setiap desa ada industri, setiap desa ada industri, maka ini jadi pengungkit ekonomi nasional kita. Menyerap lapangan kerja. Betul. Itu yang paling penting, Mas. Ya. Karena masalah sekarang kan soal lapangan pekerjaan. Ya. Tentunya ini menjadi salah satu solusi. Ya. Part of solution. Solusi bagi teman-teman kita yang ada di desa. Bagian dari solusi untuk mengurangi kemiskinan pasti. Karena kan ada pemberdayaan ekonomi di situ. Daya beli meningkat. Kemudian ada lagi masalah penyerapan tenaga kerja. Termasuk ya pelatihan entrepreneur kan ya. Pelatihan entrepreneur. Itu yang digital. Digitalisasi. Betul, digitalisasi. Karena pasar kita kan misalkan ada koperasi di desa A, pasarnya tidak cukup itu aja. Oh, kan? Tidak dong. Ada e-commerce itu ya. Tentunya mereka akan dilatih ke sana juga. Betul. Jadi itu tadi yang saya sampaikan bahwa pemerintah nanti salah satunya adalah melakukan pendampingan terhadap digitalisasi. Digitalisasi itu tidak hanya kita ngomong tentang e-commerce, Mas. Bisa dari hulunya. Misalnya ini kita ngomong produksi ini, UMKM ini. Bisa mulai dari pemilihan bahannya, stok outnamnya, kemudian packagingnya, kemudian perhitungan untung ruginya. Ini kan harus digitalisasi semua. Agar apa? Agar mudah. Agar apa? Agar lebih murah pasti. Agar apa? Agar lebih terukur, ini yang paling penting. Dan transparan. Dan yang paling penting transparan. Anggota juga tahu kan? Anggota tahu. Baru kemudian ngomong digitalisasi pemasaran, e-commerce dan sebagainya. Nah, pemerintah hadir di situ. Dan menarik itu, Mas. Saya kira kalau intervensi pemerintah, lini-lini lembaga-lembaga lain ikut serta dalam membangun koperasi, saya yakin dalam 5 tahun ini bisa berjalan, bisa mengungkit ekonomi masyarakat desa sebenarnya. Mas, bagaimana koperasi dapat menjadi jembatan antara solidaritas sosial dan kekuatan ekonomi nasional? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Semangat koperasi ini kan dari kita, oleh kita, untuk kita. Ini juga menjadi representasi dari gotong royong. Jadi identitas bangsa kita.
Maka dengan adanya koperasi itu kemudian terjadilah pemerataan kesejahteraan, terwujud keadilan sosial. Karena apa? Karena keuntungan potensi yang hadir, keuntungan yang hadir dari terselenggaranya koperasi ini dirasakan oleh seluruh anggota. Nah, jembatan sosial agar kemudian gap antar orang dengan per orang, antar warga dengan warga satu dengan yang lainnya ini bisa dipupus dengan itu tadi. Dengan kebersamaan membangkitkan ekonomi itu tadi. Dengan kemudian lahirnya pengungkit ekonomi tadi, daya beli naik. Itu satu. Kemudian kalau kita tarik ke nasional, dari kuatnya ekonomi di setiap desa ini, dari kemandirian ekonomi di setiap desa ini, maka secara langsung akan berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional kita. Kalau kita ngomong kemandirian ekonomi, ini kan ya kita bisa ngukur dari daya beli. Kalau kita ngomong dari daya beli, ya ini kita harus mulai dengan adanya peningkatan atau potensi ekonomi yang lahir. Daya beli ini kan selalu tentang kekuatan untuk membeli. Kekuatan membeli kalau kita paling mudah bilang bahwa uang instrumennya ya bagaimana cara mendapatkan uang kan gitu. Nah, dengan intervensi pemerintah melalui Koperasi Desa Merah Putih, bagaimana menempatkan uang melalui permodalan pembiayaan 3-5 miliar di desa, ini kan akan muter, Mas. Keuntungan itu kan akan dirasakan oleh masyarakat desa. Putaran-putaran itu akan menyerap tenaga kerja. Nah, ini yang kemudian menjadi jembatan bagaimana secara sosial horizontal masyarakat kita ini merasa bahwa keadilan ekonomi ini terwujud dengan proses yang dijalani bersama-sama, keuntungan yang dirasakan bersama-sama di koperasi ini, kemudian ini akan tercipta di masing desa. Kemudian pemerintah akan menjadikan ini sebagai ekosistem. Wah, luar biasa. Ekosistem nasional, bagaimana potensi antar desa ini bisa saling melengkapi. Desa A punya produk ini yang dibutuhkan oleh desa B. Desa B punya produk ini yang dibutuhkan desa C. Desa C karena dapat keuntungan akan belanja di desa A. Lah, ekosistem ini yang kita harapkan. Jadi saling ini ya, misalkan saling memenuhi kebutuhan. Harus jadi ekosistem. Harus memenuhi kebutuhan. Betul. Kalau kemudian kita hanya sekedar program, ya sudah bikin Koperasi Desa Merah Putih. Nanti yang ada apa? Ya label aja. Label Koperasi Desa Merah Putih. Isinya nanti akan seragam dan saya nggak yakin bisa jalan. Tapi hari ini enggak. Jadi Presiden melalui instrumen kementerian, melalui lembaga-lembaga yang ditunjuk, jadi memang diharapkan bisa membangun ekosistem bisnis. Di masing-masing koperasi desa ini berbasis potensi lokal yang ada. Sumber daya lokal. Sumber daya lokal yang ada. Apa sih potensi yang ada di situ? Ini kira-kira siapa, Mas, yang berkewajiban untuk membantu masyarakat atau pengelola koperasi untuk memetakan sumber daya yang kira-kira potensial? Itu paling penting, Mas. Betul. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa pemerintah di setiap tingkatan, pusat dengan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga terkait, provinsi, antara eksekutif dan legislatif, demikian juga di kabupaten, ini kemudian mendampingi proses itu. Mendampingi proses itu agar apa? Agar masyarakat kemudian terbantu dalam rangka menginventarisasi, menginventarisir, membaca, bahkan nanti mungkin membungkus potensi ini menjadi kegiatan yang berdampak secara ekonomi. Itu pendampingan. Tadi yang saya sampaikan, kalau kemudian di suatu desa ini punya produktivitas atau masyarakatnya banyak yang berternak lele, ini ngapain? Ini kan tidak boleh hanya sekedar kemudian ngingu lele, lewes gede didol, kan nggak gitu. Tapi bagaimana ada kemudian lele itu akan bisa ditambah nilainya, ada value tambahannya ketika kemudian di file. Kulitnya dibuat kerupuk, dibikin variasi produk ya. Dagingnya dibuat abon, nilainya semakin tinggi. Nah, disitulah nanti pemerintah dengan instrumennya itu akan mendampingi itu. Jadi dari potensi yang awalnya mungkin hanya beternak lele, nanti akan menjadi industri pengolahan bahan makanan berbasis lele. Menarik ini, Mas. Menarik. Jadi dari yang awalnya cuma potensinya Pak ternak lele. Sekarang tidak gitu lagi. Harusnya dengan Koperasi Desa Merah Putih itu
sentra industri pengolahan lele ada di desa. Diversifikasi produk lah ya. Diversifikasi produk. Oke. Ono abon lele, ono kerupuk kulit lele, kemudian ada bibit lelenya juga ada itu tadi. Sehingga nilainya bertambah dan itu tadi ada banyak orang yang nanti akan bisa merasakan. Itu Mas. Jadi bukan kalau dulu kan hanya sekedar budidaya lele kemudian dijual kepada penjual lele lalapan gitu kan. Tapi sekarang sudah mulai diversifikasi produk, mencari produk olahan kan. Betul. Koperasi harus hadir semacam itu agar tidak terjadi kebuntuan begini misalnya. Kadang-kadang kan ya karena ada hukum pasar Pak ya. Ya betul. Ketika panen kemudian harga dibanting ini sama yang tengkulaknya. Kita nggak bisa nahan lagi, akhirnya ya tunduk sama hukum pasar ini. Nah, harapan kita kan di koperasi ini dengan kemudian ada diversifikasi usaha, diversifikasi produk hasilnya, ada ekosistem bisnis, ini bisa ada nilai tambah. Oh, kalau sekarang karena panen raya lele murah, ya nggak dijual lelenya dong, diolah lelenya. Menjadi itu tadi abon lele, kerupuk lele, indukan lele atau apapun itu. Misalnya salah satu contoh itu. Ya. Itu sangat menarik itu. Mas, sekarang bagaimana sih koperasi itu bisa berinovasi di era digital, ya kan? Dan ekonomi modern tanpa kehilangan nilai-nilai solidaritasnya itu. Ya, itulah luar biasanya bangunan ekonomi kita, cara untuk memeratakan kesejahteraan kita diinisiasi Pak Prabowo melalui konsep koperasi. Agar apa? Agar kemudian nilai-nilai kebersamaan ini tidak hilang. Itu tadi semangat koperasi dari kita oleh kita untuk kita. Ini sudah menjawab tentang bahwa koperasi ini diselenggarakan bersama-sama. Modal sosial, solidaritas masyarakat ada. Modal sosial, solidaritas menjadi kunci awal untuk kemudian terbentuknya koperasi dan berjalannya koperasi. Tinggal kemudian di koperasi inilah dimodernisasi sesuai dengan tantangan zaman. Kalau dulu koperasi ini diselenggarakan secara tradisional, hari ini harus mau tidak mau kita sesuai dengan alam dan iklim yang berjalan. Harus digitalisasi. Kalau dulu kegiatan-kegiatan usaha ini dijalankan pakai manual, ya sekarang dimekanisasi. Itu adalah salah satu cara untuk menghadapi tantangan itu tadi. Cuma saya yakin ini tidak akan keluar atau kehilangan ruh atau semangat solidaritas itu tadi karena konsepnya adalah koperasi. Jadi dikunci di koperasi, di mana koperasi itu dasarnya adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita tadi. Dan Kementerian Komunikasi dan Informasi juga terlibat juga ya? Diminta oleh Pak Prabowo juga ya? Terlibat, kalau tidak salah saya ingat itu ada sekitar 18 kementerian dan lembaga yang dilibatkan. Karena kalau ngomong digitalisasi itu kan peran dari Kementerian Komunikasi dan Informasi sangat penting juga. Peran dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam rangka membangun infrastruktur, dalam rangka pelatihan-pelatihan digitalisasinya, dalam rangka pengamanan jaring digitalnya juga. Internet gitu kan, memastikan itu aman. Jadi saya kira itu brilian ya, jeniusnya Pak Prabowo itu. Betul. Jadi semua elemen ini harus terlibat. Jadi begini, saya melihat kecerdasan Presiden Prabowo ini luar biasa ya. Jadi semangat membangun ekonomi dari bawah, semangat mengentaskan kemiskinan di bawah, dimulai dari desa. Ini kan semangat besarnya itu. Selanjutnya apa? Nah, ada banyak formula, tapi formula yang beliau ambil adalah koperasi. Ini sudah mengunci bahwa ya ini harus diselenggarakan bersama dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mas Husni, ini terakhir ini Mas. Ini berkaitan dengan anak-anak muda kita, kan? Apa pesan dari Mas Husni kepada anak-anak muda kita supaya terlibat dalam koperasi Merah Putih ini? Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan Mas Iksan, yang pertama koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan memang menjadi pengungkit kebangkitan ekonomi desa.
kemandirian desa. Lapangan pekerjaan juga ya. Dari situ nanti dengan adanya koperasi, dengan adanya unit-unit usaha yang ada di koperasi itu pasti akan menyerap tenaga kerja. Ya. Dan kemudian tadi seperti yang jenengan tanyakan bahwa tantangan kita ini tantangan globalisasi sekarang ini adalah digitalisasi. Adalah peran anak-anak muda untuk terlibat secara langsung di proses koperasi ini agar kemudian koperasi yang nilai-nilai luhur itu ada di dalamnya, gotong royong dan kebersamaan ini bisa diselenggarakan secara modern sesuai dengan tantangan zaman. Nah, sesuai dengan tantangan zaman ini dibutuhkan pengawak-pengawak yang kemudian melek. Kalau ngomong melek digital itu ya anak-anak muda. Maka harapan saya adalah anak-anak muda ini, teman-teman ini terlibat aktif dalam proses pemberdayaan koperasi ini. Agar satu, kita bisa membangun desa. Jadi harapan Pak Prabowo membangun dari desa ini kan agar apa? Agar sarjana-sarjana itu juga tidak keluar desa untuk mencari kerja. Membangun desa itu di desa itu dibangun dengan instrumen dan intervensi dari pemerintah melalui Koperasi Desa Merah Putih itu. Nah, di situ nanti pemuda-pemuda ini bertugas untuk kemudian melakukan proses-proses modernisasi terhadap usaha-usaha tadi itu, termasuk diversifikasi tadi itu. Diversifikasi produk, diversifikasi usaha seperti yang tadi kita bahas itu. Ini kan membutuhkan kreativitas, membutuhkan arus informasi yang cepat, membutuhkan kalau kata anak-anak sekarang ini yang lagi FYP apa ini, yang lagi viral apa ini. Ini kan ada di anak-anak muda. Iya, benar. Dan kalau kita ngomong ekonomi kan kita nggak bisa lari dari selera pasar. Harus juga kita membaca dan menyelesaikan selera pasar agar kemudian terjadi keseimbangan supply dan demand tadi itu ya. Maka peran pemuda sangat penting dalam bersama-sama membangun Koperasi Desa Merah Putih ini. Maka ngomong dari kita, oleh kita, dan untuk kita ini kan mengandung makna yang luas. Makna yang luas adalah ya seluruh komponen yang ada di desa itu. Kepala desa dengan seluruh perangkatnya, tokoh masyarakat dengan segala pengaruh dan aktivitasnya, termasuk masyarakat, termasuk pemuda dan sebagainya, bergotong royong, bahu-membahu sesuai dengan tupoksi dan aturan, menyelenggarakan Koperasi Desa Merah Putih. Karena saya yakin ini gagasan yang luar biasa yang akan bisa menjadi momentum untuk membangkitkan perekonomian dari desa. Ngomong digitalisasi, ngomong kreativitas, ini yang kita harapkan banyak dari teman-teman muda ini. Gitu, agar kemudian ruh kebersamaan yang menjadi semangat koperasi ini ada, namun juga produktivitasnya sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu. Bangsa pasarnya ya selera mereka kan. Apa yang viral, apa yang FYP, ini kan anak-anak muda Mas. Dan kita kan harus membaca peluang itu agar muncul kegiatan ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan itu. Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun Anda berada, kita sudah ngobrol panjang lebar tentang Koperasi Merah Putih yang diharapkan Mas ya. Saya kira saya punya keyakinan sendiri. Saya juga kalau ini benar-benar Pak Presiden Prabowo mengintervensi dan melakukan pengawasan selama 5 tahun, saya yakin ekonomi di desa itu bisa tumbuh. Luar biasa. Ini harus kita dukung bersama supaya tidak menciptakan lapangan kerja, ada kemandirian ekonomi di desa, kegiatan ekonomi, munculnya diversifikasi usaha di desa. Saya kira Jawa Timur memiliki potensi yang luar biasa. Jawa Timur potensi luar biasa. Dan itu harus kita dukung. Dan tentunya anak-anak muda. Sangat penting ini membantu untuk memviralkan Koperasi Merah Putih. Karena memang masih ada kesan bahwa koperasi ini urusan emang tua-tua. Ada stigma itu. Ada stigma bahwa koperasi nggak keren, kira-kira gitu. Nah, padahal kalau kita mengacu di Eropa, kalau kita mengacu di negara-negara maju, koperasi. Iya kan? Kita ngomong Barcelona FC, Barcelona kan koperasi. Itu koperasi loh. Gede loh. FC Barcelona itu koperasi. Nah,
Harapan kita itu teman-teman muda itu bisa menjadikan koperasi ini modern tanpa kehilangan ruh kebersamaannya. Motor lah, mereka Motor. menjadi motor. Ya, Oke. ya. Oke, Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada, saya akhiri ngobrol dengan Mas Husni Mubarok, Terima kasih, Mas San. Wakil Ketua Komisi B Nggih. DPRD Jawa Timur dalam program Gebrakan Wakil Rakyat Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, dan kita akan berjumpa di lain kesempatan dengan Siap. tokoh-tokoh yang lain dan anggota DPRD yang lain mengupas tema yang lain untuk kemajuan Jawa Timur. Ya. Terima kasih, saya Iksan Fauzi, wartawan harian Surya, Tribun Jatim Network. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih.